Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Mufidah dengan NIM 1822311041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kedai kopi unik, yaitu proyek saya di manajemen industri. Oke. Di sini ada latar belakang. Nah, latar belakang saya memilih kedai kopi unik di Kota Bangkalan ini adalah karena letaknya Kota Bangkalan di ujung barat Pulau Madura memiliki potensi ekonomi yang berkembang, terutama setelah adanya akses jembatan Suramadu itu. Meskipun sektor agraris masih mendominasi, peluang di sektor pelayanan khususnya UMKM semakin terbuka lebar. Kedai kopi merupakan salah satu usaha yang sangat menjanjikan di tengah tren budaya minum kopi yang sedang terus berkembang. Nah, dengan menghadirkan kedai kopi kecil dan konsep unik, bisnis ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat lokal dan wisatawan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengapa saya memilih untuk membuat kedai kopi unik dengan konsep yang estetik. Saya harap banyak peminatnya karena di Bangkalan ini sangat sedikit untuk kedai kopi yang kayak estetik gitu, itu sangat sedikit, sehingga itu yang membuat saya merasa itu adalah peluang besar untuk saya menciptakan sebuah kedai kopi unik dengan konsep estetik di Bangkalan ini. Nah, selanjutnya ada deskripsi bisnis saya ini, yaitu kedai kopi ini akan menyajikan berbagai jenis kopi premium yang dipadukan dengan konsep desain interior yang sangat menarik dan nyaman. Nah, tidak hanya menawarkan minuman kopi, kedai juga akan menyediakan makanan ringan yang berkualitas yang dapat dinikmati pengunjung. Konsep yang diusung adalah suasana yang santai dengan elemen budaya lokal sebagai bagian dari desain kedai untuk menambah daya tarik. Kedai kopi ini juga bertujuan untuk menghadirkan tempat berkumpul bagi masyarakat setempat serta wisatawan yang melintasi Bangkalan. Kami akan menargetkan pekerjaan pelanggan dari berbagai kalangan termasuk mahasiswa, pekerja, dan pengunjung yang datang ke Bangkalan. Kami juga akan menggunakan pendekatan digital dalam pemasaran. Jadi kita akan jual online juga. Maksudnya kayak mungkin seperti GrabFood atau ShopeeFood, kita akan memasukkannya ke dalam situ sehingga bisa untuk pelanggan yang ingin membeli online atau tidak datang ke tempat, itu juga bisa. Nah, mengapa kita menyediakan makanan ringan juga? Supaya para pelanggan atau mahasiswa, kan target kita itu adalah mahasiswa atau para pekerja sehingga mereka pada saat mengerjakan tugas atau sedang rapat atau sedang berkumpul itu pasti mencari tempat yang nyaman dan pastinya tidak hanya menyediakan kopi saja atau bisa buat ngemil juga seperti itu. Nah, jadi supaya mereka tidak perlu membawa makanan seperti itu, jadi kita akan menyediakan makanan ringan dan minum kopi sehingga mereka dengan santai dan nyaman berada di situ dengan waktu yang cukup lama seperti itu. Nah, ada juga karena Bangkalan ini kan bukan hanya satu jadi di Bangkalan ini kan juga sebagai tempat para wisatawan yang ingin menuju ke Sumenep, Pamekasan maupun Sampang. Jadi kan mereka pasti akan melewati jembatan Suramadu yang pasti turunnya pertama di Bangkalan. Nah, karena itu alasan saya membuat ini itu supaya yang berada di dalam, yang menjadi pelanggan di kedai kopi ini bukan hanya mahasiswa atau pekerja sekitar atau setempat, tapi para wisatawan yang hanya cukup mampir saja seperti itu, yang dia padahal ingin berwisata bukan di Bangkalan, tapi dia ingin berwisata di kabupaten-kabupaten yang ada di Madura lainnya. Tapi karena kami harap mereka bisa berhenti dulu, kayak sekedar ingin minum atau makan ringan, ingin istirahat sebentar. Jadi kedai kopi ini kami buat sedemikian rupa supaya membuat para wisata itu menarik mungkin seperti itu. Nah, di sini ada analisis SWOT-nya, di mana ada strength,
atau kekuatan, ada weakness yaitu kelemahan, dan juga ada opportunities sebagai peluang, serta ada threat sebagai ancaman. Nah, untuk kekuatan atau strength itu ada 3. Yang pertama ada konsep unik yang memadukan kopi premium dan elemen budaya lokal, menciptakan daya tarik yang khusus. Nah, yang kedua ada lokasi strategis, di mana itu tadi yang saya sudah sebutkan, di mana lokasinya itu ada di dekat jembatan Suramadu, sehingga untuk kemungkinan besar pelanggannya itu banyak seperti itu yang datang. Nah, selanjutnya ada juga tim yang solid dan fokus pada kualitas produk dan pelayanannya, sehingga kami berharap akan mencari tim yang barista seperti itu ya, yang mereka dapat bekerja dan baik di dalam bisnis kami ini. Selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama ada persaingan yang ketat di industri kedai kopi, terutama dari merek-merek besar ya sebagai ancaman yang bukan ancaman, sebagai kelemahan dari kedai kopi yang saya buat ini itu adalah takut kalah merek sama kedai kopi yang sudah besar namanya. Nah, selanjutnya ada keterbatasan modal awal yang dapat mempengaruhi ekspansi usaha. Nah, selanjutnya ada peluang atau opportunities. Nah, yang pertama itu ada tren konsumsi kopi yang terus meningkat di Indonesia. Nah, yang kedua ada minimnya kompetisi lokal di Bangkalan, terutama dengan konsep dan kualitas yang tinggi. Yang ketiga ada pertumbuhan sektor pariwisata di Bangkalan yang dapat meningkatkan jumlah pelanggan. Selanjutnya ada threats, yaitu kondisi ekonomi lokal yang belum sepenuhnya stabil dalam mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang kedua ada perubahan tren konsumen yang dapat mempengaruhi preferensi pasar. Nah, untuk rencana operasionalnya itu ada kedai kopi ini akan beroperasi setiap hari di pukul 8 sampai jam 22 atau jam 10 malam. Nah, untuk menargetkan jam-jam sibuk seperti pagi hari dan sore hingga malam, seperti itu. Jadi kan biasanya kan orang-orang atau pekerja atau mahasiswa kan sibuknya itu di jam-jam segitu kan, jam kerja jam 8 sampai jam 10, sehingga itu pasti sangat berpeluang besar untuk pelanggan yang datang, seperti itu. Menargetkan terus selanjutnya ada operasi kedai ini akan melibatkan tim kecil yang solid dan struktur sebagai berikut, yaitu ada manajer operasional, di mana dia akan bertanggung jawab atas keuangan, pemasokan, dan pengawasan keseluruhan. Nah, selanjutnya ada barista. Ini cukup 2 orang ya mungkin, karena ini adalah kedai kopi kecil, sehingga spesialis kopi yang juga dilatih dalam pelayanan pelanggan. Jadi kami harap baristanya akan sangat mahir dalam pembuatan kopi ya, dan serta pelayanannya yang bagus seperti itu. Selanjutnya ada kasir, itu menangani transaksi dan membantu pelanggan. Selanjutnya ada setiap bulan akan ada manajemen akan mengadakan evaluasi kinerja dan penjualan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merancang strategi pengembangan yang lebih lanjut. Next, ada target pasar, di mana target kami itu adalah mahasiswa dan pekerja. Yang kedua ada wisatawan, serta yang ketiga itu adalah komunitas lokal atau warga setempat. Nah, jadi untuk mahasiswa dan pekerja ini adalah yang paling utama ya untuk kami targetkan, karena menurut kami itu sangat besar peluangnya. Karena kedai kopi seperti ini tuh pasti bakal dicari untuk sebuah rapat-rapat atau sebuah kumpulan atau sebuah lokasi untuk mengerjakan tugas pun itu sangat penting. Ya, jadi itu sebagai target utama kita. Next adalah anggaran dana. Nah, untuk anggaran dana awal itu ada sewa tempat ya. Kita kan belum mendapatkan sebuah lokasi, jadi kita akan mencari tempat atau yang sudah ada, itu kita akan menyewanya dalam setahun. Kita akan mencobanya di situ terlebih dahulu, yang sekiranya dekat jembatan Suramadu juga. Nah, itu ada sekitar 60 juta itu dalam setahun ya. Terus ada juga renovasi dan desain interior, di mana kita juga akan desain atau merenovasi tempat itu dengan biaya 50 juta, serta ada pembelian peralatan. Itu sangat penting, itu ada sekitar 35 juta. Ada juga modal bahan baku awal, yaitu sekitar per bulannya ada 10 juta, serta ada biaya pemasaran awal, itu ada 10 juta. Di biaya operasional awal seperti gaji, listrik, air, itu ada kita hitung sebanyak 10.800.000. Ada
cadangan ya, dana cadangan yaitu ada 10 juta, serta jika di total itu ada 185.800.000. Baik, next ada proyeksi keuntungan, di mana sudah kami perhitungkan proyeksi pendapatan kotor bulanan kami sebesar 15 juta, di mana pengembalian modal dapat tercapai dalam waktu 2-3 tahunan. Berikut adalah perkiraannya ya. Yang pertama itu ada pendapatan kotor sekitar 15 juta, total biaya operasional bulanan itu adalah 10.800.000, dan keuntungan bersih bulanan adalah 4.200.000. Jadi emang balik modalnya emang agak lama ya, tapi kita harap itu akan terus target kita yang bisa kayak target keuntungan kita tuh yang terus menerus seperti itu. Jadi nggak berhenti. Jadi 4.200.000 itu cukuplah untuk per bulannya. Itu keuntungan bersih. Dengan demikian, investor dapat berharap untuk memperoleh keuntungan yang stabil dan bertumbuh seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan serta strategi pemasaran yang lebih luas. Nah, itu kami harap 4.200.000 itu adalah keuntungan bersih kami di awal bisnis kami seperti itu. Nah, untuk semakin berkembangnya Shopee, juga semakin berkembangnya pemikiran kami atau strategi kami, itu kami harap keuntungan akan jauh lebih besar, lebih dari 4.200.000 seperti itu. Next, ada strategi pemasaran, di mana sudah saya sebut tadi, kami juga akan memanfaatkan media sosial atau jual online ya, seperti itu. Jadi kami akan menggunakan Instagram dan TikTok untuk memperlihatkan keunikan desain dari kedai kami ini ya, dan memperkenalkan menu spesial secara berkala. Selanjutnya yang kedua ada kerjasama lokal, di mana mengadakan acara bersama komunitas dan bisnis tempat untuk memperkuat ikatan lokal. Nah, ini tujuannya supaya tidak hanya sebagai kedai kopi yang sangat kayak hanya kedai kopi saja, tapi kita akan menjalankan kerjasama dengan bisnis-bisnis yang ada atau komunitas yang ada di sekitar kami, sehingga sehingga kedai kopi ini tidak sepi seperti itu, tidak hanya sebuah kedai kopi saja, tidak seperti itu, tapi ada acaranya. Tapi itu tidak setiap hari ya, jadi kita akan menjadwalkannya nanti seperti itu. Nah, selanjutnya ada acara rutin yang hampir sama seperti yang nomor 2, yaitu mengadakan event mingguan seperti Coffee Talk yang menghadirkan pembicara dari kalangan komunitas kreatif. Next, nah baik, ini adalah kesimpulannya, di mana mendirikan kedai kopi kecil dan konsep unik di Bangkalan adalah peluang bisnis yang menjanjikan dengan potensi pasar yang besar. Dengan dukungan investasi sebesar 185.800.000 saja, kedai ini dapat menjadi pusat aktivitas sosial dan wisata di Bangkalan, serta menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan bagi investor. Konsep yang berbeda, kualitas produk yang terjaga, dan lokasi yang strategis menjadi faktor utama keberhasilan bisnis ini. Kami optimis dengan perencanaan dan eksekusi yang baik, kedai kopi ini akan sukses dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Bangkalan serta investor. Nah, jadi kami harap dengan adanya kedai kopi unik, kedai kopi kecil ini dan konsep estetik itu tadi membuat para wisata yang ada di Bangkalan itu semakin lebih ke yang ada di Madura ya. Wisata yang ada di Madura itu semakin nyaman dan kayak lebih tertarik seperti itu karena adanya kedai kopi ini. Dan juga untuk para mahasiswa dan para pekerja, kami harap juga akan lebih nyaman dan lebih bersemangat ya, lebih berantusias untuk mengerjakan tugas-tugasnya atau hanya sekedar mengadakan rapat di kedai kopi ini. Nah, juga saya berharap juga untuk masyarakat setempat pun juga nyaman dengan adanya kedai kopi ini dengan harga yang terjangkau ya, lebih pastinya dengan kopi-kopi dan sajian makanan yang nyaman atau yang sekiranya lebih baik lah atau premium lah. Jadi membuat para warga setempat ini dapat merasakan makanan-makanan yang bagus ya, tapi dengan harga yang terjangkau seperti itu. Next, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bisnis ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi antusias, dapat memberikan antusias yang besar untuk para masyarakat maupun para pekerja, mahasiswa serta wisatawan. Itu saja dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.